Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Baik, sekarang saya bersama Ibu Hajah Asmiati SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Jambi. Baik Ibu, saya pagi ini ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah yang berkaitan dengan paradigma dilema etika, prinsip pengambilan keputusan dan langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Bisa kita mulai Bu? Silakan. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah kita? Baik, saya mencoba untuk menjawab. Saya akan membedakan dulu yang mana dilema etika, mana yang rujukan moral. Seperti yang kita ketahui, dilema etika yaitu keputusan yang kedua-duanya benar, yaitu keputusan yang sulit untuk diambil. Karena kebenaran lawan kebenaran, jadi beda antara rujukan moral, yaitu benar melawan salah. Jadi kira-kira Ibu membedakan dulu ya Bu antara dilema etika dengan rujukan moral ya Bu. Biasanya Ibu yang diambil dalam dilema etika itu mana yang terbaik ya Bu? Pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang berkaitan tadi dengan dilema etika atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Saya akan mencoba berkoordinasi dan tata dahulu dengan para manajemen untuk menentukan keputusan mana yang harus diambil yang terbaik untuk kepentingan para peserta didik. Ini yang mana yang terbaik ya Bu ya, dirapatin dulu ya Bu. Baik, luar biasa. Jadi tidak asal mengambil keputusan ya Bu ya. Semoga seperti itu. Ya, nomor 3 Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Biasanya saya identifikasi dulu mana yang dilema etika. Jika dilema etika, maka saya lihat lagi paradigma etikanya, apakah itu individual lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, imbasnya jangka pendek lawan jangka panjang, dan rasa keadilan melawan rasa kesetiaan. Jadi saya pilih dulu berdasarkan kepentingan paradigma tadi. Lalu saya mencoba untuk mengenali masalahnya, siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut. Saya kumpulkan fakta-fakta, kemudian saya pikirkan kembali jika saya putuskan perkara tersebut apakah benar atau salah, adakah mudaratnya, apakah nanti berimbas terhadap yang lain. Lalu saya lakukan 3 prinsip resolusi, apakah saya tadi berhasil pada hasil akhirnya berbasis pada peraturan dan berbasis pada pasal pidana. Jadi sudah mengikuti langkah-langkah 9 langkah pengambilan keputusan Bu ya, dan menggunakan paradigma dilema etika, pemikiran paradigma etika mencari mana yang terbaik ya Bu ya. Pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan menggunakan langkah-langkah yang efektif, yaitu 9 langkah pengambilan keputusan, karena di dalamnya ada pengujian dan pengambilan keputusan menggunakan paradigma dilema etika untuk melihat kepentingan mana yang harus diambil berdasarkan pemikiran apakah perkara ini berkaitan untuk kepentingan individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, dan rasa keadilan melawan rasa kesetiaan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu
apakah keputusan yang saya ambil itu sudah tepat atau belum? Itu pasti menjadi pertanyaan terus ya, walaupun kita sudah mengambil keputusan. Atau keputusan ini nantinya berimbas menimbulkan masalah di masa yang akan datang, atau benar keputusan ini untuk kepentingan para peserta didik atau kepentingan Benar-benar Ibu pikirkan ya Bu ya, imbas dari keputusan ini Bu ambil ya Bu. yang pasti ada rasa ragunya. Baik, pertanyaan nomor 6 Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu tunda, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan? Nah, tentu ada ya Bu ya, dan langsung di tempat agar masalahnya segera selesai, tidak menimbulkan hal yang lain, istilahnya itu gercep, istilah silakan cepat. Tidak ditunda ya Bu. Ya. Baik, pertanyaan ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas itu di pihak manajemen sekolah. Jadi apapun yang terjadi, pihak manajemen sekolah saya libatkan sehingga banyak pemikiran bisa mencari solusi yang tepat. Jadi tetap Ibu berkoordinasi dengan manajemen sekolah ya Bu ya. Ya, luar biasa. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas kita harus pandai memilah dan memilih mana yang paling tepat, mana yang resikonya paling rendah, dan tim itu harus kuat. Seandainya tim tidak kuat, pasti kita tidak akan berjalan dengan lancar dalam proses mengambil keputusan. Makanya tim solid itu sangat dibutuhkan dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, sehingga keputusan yang dihasilkan memang benar-benar keputusan yang berisiko rendah. Baik Ibu, terima kasih atas wawancara pagi ini untuk pengambilan keputusan di dalam sekolah. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 4, Ibu Haja Asmiati SPD MPD. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang. Hari ini kita wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan paradigma dilema etika. Saya bersama Ibu Dr. Woro Handayani MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Jambi. Baik, kita langsung saja ya Bu Ibu ya. Oke, silakan. Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Oke, baik. Cara saya mensikapi ya, atau mencari jalan keluar dari masalah dilematika ataupun dari bujukan moral. Iya. Tentunya apabila ada masalah dilematika, yang mana kita ketahui dilematika itu apa? Itu adalah benar lawan benar. Kalau bujukan moral udah pasti benar lawan salah, ya kan Bu? Kalau benar lawan salah, biasanya saya tidak perlu bertanya. Kita pasti sudah tahu penyelesaiannya melalui hati nurani, mana yang benar itulah yang kita ikuti, ya kan Bu Dewi? Tapi kalau ketika ada masalah dilematika, tentu kita melihat dulu dari berbagai sisi Bu Dewi. Karena ini benar dengan benar. Tentunya kita mengambil keputusan itu tidak boleh terlepas dari
4 paradigma tadi, kemudian 3 prinsip tadi, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Apabila sudah kita melalui tahap itu, pastinya keputusan yang kita ambil itu pastilah yang terbaik, itu Bu Dewi. Jadi tidak terlepas dari 9 langkah tadi ya. Siap, Bu, ya. oke itu. Ya. Yang mana yang terbaik dalam dilema etika untuk kepentingan umum, tapi dipikirkan dengan sangat matang. Betul. Baik, pertanyaan kedua Bu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya cara dalam mengambil keputusan tadi tentunya saya mengkaji tadi ya. Sebagai seorang pimpinan saya mengkaji dulu menurut saya setelah melalui tahap yang harus saya lalui, tapi saya tetap memanggil para wakil saya. Kenapa? Masukan dari mereka tentu membuat keputusan saya nanti akan menjadi baik untuk keseluruhan warga sekolah ini. Bu Dewi, tentunya saya di sini didampingi oleh 4 wakil dan sesuai dengan kebutuhan masalah yang datang itu apa. Kalau masalah tentang pembelajaran tentu saya meminta masukan dari para wakil saya yang wakil kurikulum. Kalau tentang kesiswaan tentu saya memanggil wakil kesiswaan. Kalau bidang industri saya manggil wakahubin. Kalau bagian sarana tentu saya manggil wakasarana. Jadi setiap masalah tentu ada pendamping saya untuk mengambil keputusan yang terbaik, gitu Bu Dewi. Jadi tidak terlepas dari diskusi dengan para wakil ya Bu ya? Tentu, betul. Baik Ibu. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Iya. Apabila memang itu masalahnya urgen, saya langsung memanggil pendamping saya atau wakil saya yang berkepentingan dan langsung kami diskusikan saat itu juga kalau yang urgen. Jadi kalau yang memang urgen, ada pihak yang misalnya melapor yang ingin minta diselesaikan, saya melalui pendamping saya atau wakil saya, kami bicarakan langsung dan biasanya kami langsung dapat ketemu solusinya atau jalan keluarnya yang terbaik. Baik, jadi langkah-langkah yang diambil itu tidak lepas dari pengujian-pengujian ya Bu? Tentu. Ditanyakan kepada para wakil diskusi. Tentu, didiskusikan dulu, kami ajak dulu, itu kami paparkan dulu masalahnya seperti apa, baru nanti langkah yang kami ambil ini yang tepatnya seperti apa, begitu. Pertanyaan keempat ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif? Iya. Tentunya hal-hal yang efektif, saya selalu mewawancarai dulu. Siapa yang punya kasus itu kita wawancarai dulu. Seperti apa sih masalah mereka ini sebenarnya, gitu kan? Setelah itu baru kita diskusikan siapa yang terlibat di sana. Misalnya kepala sekolah, saya, kemudian para wakil saya yang terlibat, kemudian tentunya wali kelasnya mungkin, guru BK-nya, kemudian wali orang tuanya, ataupun nanti kajurnya. Jadi semuanya ikut berkolaborasi atau ikut diskusi mencari jalan keluarnya. Jadi itu menurut saya sangat efektif Bu Dewi. Karena apa? Dalam mencari keputusan itu benar-benar kita mendapatkan hasil yang terbaik menurut saya. Dan langkah-langkahnya ya? Langkah-langkahnya seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kalau menurut saya ya Bu Dewi, sebenarnya sih kalau setiap ada kasus yang mau diambil suatu keputusan pasti ada tentangan dari yang pihak setuju sama pihak tidak setuju, itu wajar gitu kan. Berkaitan dengan 4 paradigma ya? Iya pasti, tapi disinilah bagaimana kita seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang benar, yang bisa diterima oleh kedua pihak yang bertentangan tersebut. Tapi alhamdulillah sejauh ini dengan melalui diskusi dan tentunya melewati langkah-langkah yang sudah
kita pelajari di guru penggerak paradigma yang sangat berguna bagi saya, dan alhamdulillah biasanya melewati langkah-langkah itu dan melalui pendekatan tentunya dengan para wakil dan staf yang ada seluruh GTK yang ada di SMK Negeri 2 Kota Jambi ini, biasanya keputusan yang kita ambil ini bisa diterima oleh semua pihak. baik. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menurut saya atau yang sudah saya jalani selama ini, ketika ada kasus saya tidak mau menunda-nunda. Begitu ada masalah biasanya kami langsung selesaikan. Saat itu juga tentunya memanggil dengan beberapa pihak yang kepentingan tentunya. Nah, nanti dijadwalkan kapan kami bisa ketemu dan kami diskusikan, langsung kami cari penyelesaiannya. Begitu Bu Dewi, jadi tidak boleh menunda-nunda suatu kasus. Kenapa? Kalau ditunda-tunda nanti semakin besar dan hasilnya nanti semakin tidak baik. Kenapa? Kalau suatu masalah semakin lama dipendam, dia seperti bom waktu, nanti bisa meledak. Nah, jadi sebaiknya setiap ada kasus langsung kita tangani. Langsung selesai. Iya, langsung selesai. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Adakah seorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau orang yang mendukung ya. Tentunya kalau saya di sini sebagai pimpinan, yang sangat mendukung saya tim manajemen. Karena bagi saya tim manajemen itu sangat penting. Jadi tim manajemen itulah yang sudah dipilih orang-orang yang bisa mendukung saya. Nah, dan mereka bisa memberikan pandangan yang objektif tentang setiap ada suatu kasus. Mereka memberi masukan sama saya, dan tentunya dengan melewati langkah-langkah yang sesuai dengan 9 langkah dalam mengambil keputusan itu, dengan didiskusikan oleh tim manajemen, insya Allah itu orang-orangnya sangat mendukung saya dalam mengambil keputusan Bu Dewi yang terbaik bagi sekolah. Jadi manajemen yang solid. Solid menurut saya itu sangat penting, manajemen solid. Selain itu ya juga tentu para kajur, para guru ya juga harus kita bina agar solid setiap kita mengambil keputusan. Luar biasa. Baik, Ibu, terima kasih atas wawancara pada siang hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu paparkan dapat menambah wawasan dalam kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama. Ya. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Jambi, Ibu Dr. Woro Handayani MPD. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.